Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bisa Anda nikmati nanti. Bapak Ibu semua, apa sih kerja keras kita di bisnis ini? Pada prinsipnya secara garis besar ada dua hal kerja keras kita sebagai agen asuransi Allianz melalui support system Univision. Nomor satu adalah kerja keras untuk mengembangkan diri Anda. Yang kedua adalah kerja keras untuk mengembangkan bisnis Anda. Kebanyakan agen asuransi cenderung memprioritaskan kerja untuk mengembangkan bisnisnya terlebih dahulu, sehingga dia melupakan pentingnya pengembangan diri sebagai seorang persona atau personil yang memiliki kredibilitas dan skill yang mumpuni. Waktunya akan banyak sekali digunakan untuk membuat janji dengan prospek, presentasi siapapun yang masih hidup, mengajak siapapun orang yang sudah dipresentasi untuk memutuskan sebagai agen atau nasabah. Jika waktu Anda 100% dihabiskan untuk kerja keras di dalam bisnis ini, maka sesungguhnya kita sedang mensabotase kesuksesan kita sendiri. Sehingga akan muncul banyak persoalan di dalam segi kehidupan kita. Bahkan dampak terburuk adalah menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atas pencapaian Anda. Bahkan bisa jadi akibat karena melupakan kerja mengembangkan diri, kerja keras untuk mengembangkan diri, Anda keluar dari bisnis yang luar biasa ini. Ketika seseorang terfokus kepada kerja keras di bisnis ini, tanpa dia sadari mengabaikan hal-hal yang penting ketika Anda berkomunikasi dengan seseorang, apakah dengan prospek, dengan pasangan, dengan anggota keluarga, bahkan Anda bisa jadi tidak mengenal diri Anda yang sesungguhnya. Anda tidak tahu potensi terkuat dan terlemah yang Anda miliki. Karena itulah, Univision sebagai wadah untuk kita bertumbuh berkembang menyediakan dua hal untuk membuat bisnis Anda bertumbuh dengan besar dan melesat cepat dan membantu Anda mempunyai sikap mental sebagai seorang pengusaha yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya Univision menyediakan alat-alat bantu dalam bentuk buku yang disarankan, CD atau e-pro yang terus-menerus diproduksi setiap bulannya, pertemuan-pertemuan yang berkualitas yang diselenggarakan secara mingguan seperti Business Talk, pertemuan yang diselenggarakan 2 bulan sekali seperti Live Today, 2 bulan sekali Core Vision, termasuk pula pertemuan-pertemuan grup meeting yang diselenggarakan oleh leader Anda masing-masing. Ini semua merupakan satu cara untuk membantu Anda sukses di dua bidang. Yang pertama, sukses di bisnis dan sukses sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana caranya saya mengembangkan diri saya? Dan apa perlunya saya mengembangkan diri saya? Mengapa saya perlu mengembangkan diri saya sambil saya membangun bisnis ini? Karena kita sadari bahwa para pelaku agen asuransi di Allianz mayoritas bukanlah orang yang pernah berkecimpung di industri asuransi. Orang-orang yang sedang kita temui, mereka sangat buta tentang industri asuransi. Selain itu, Allianz sejak tahun 2014 merubah platform bisnisnya dari agency system yang berfokus kepada selling personal, mendorong orang lain untuk mempunyai kemampuan selling, berubah menjadi business system, menjadi sebuah platform bisnis dengan memiliki manpower yang sangat besar. Artinya, Allianz menginginkan kita semua bisa menjadi seorang pemimpin yang mampu memimpin banyak orang. Anda memiliki agen yang memiliki agen di bawahnya. Anda memiliki BP yang ada banyak BP di dalamnya. Anda mempunyai diamond
yang banyak sekali diamond di dalamnya. Sehingga karena bisnis ini dibangun sebagai bisnis yang berorientasi kepada pengembangan manpower, maka penting sekali kita memperbaiki diri kita sebelum kita melatih orang lain. Alasan yang kedua mengapa kita perlu mengembangkan diri, karena yang kami yakini kesuksesan itu secara finansial seiring dengan kesuksesan kita secara mental. Apakah mungkin kita bisa menjadi orang yang kaya jika cara pandang kita tentang kekayaan itu masih keliru? Apakah mungkin kita bisa mempunyai income 1 miliar jika kita merasa tidak pantas untuk memiliki income sebesar 1 miliar? Karena akhirnya uang berapapun yang kita terima akan musnah, akan sia-sia manakala kita tidak siap secara mental dalam masalah keuangan. Jika Anda membaca buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki selalu mengedepankan tentang pentingnya edukasi sebelum Anda memiliki finansial yang luar biasa. Carilah pekerjaan, carilah komunitas yang bisa menumbuh kembangkan sikap mental Anda sebelum Anda sukses dalam arti yang sesungguhnya. Karena kecerdasan finansial itu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum Anda memiliki finansial yang Anda inginkan. Terlalu banyak orang yang mempunyai aset dan kemudian tiba-tiba musnah dalam waktu yang sangat singkat hanya karena dia tidak paham nilai dari aset itu, bagaimana cara mengembangkan asetnya. Khususnya bagi kita yang mendapatkan aset bukan dari hasil kerja kita, apakah dari hasil warisan ataukah dari pemberian orang lain. Hari ini diberi 1 juta, besok habis. Besok dikasih uang 10 juta, lusa habis. Bulan depan diberi warisan 1 miliar, tahun depan sudah habis. Belum pula bahwa sukses di dalam hidup ini tidak hanya dibatasi oleh pengertian sukses secara finansial. Kebutuhan manusia tidak hanya sekedar memiliki kesuksesan secara materi. Bahwa kita mempunyai keluarga yang bahagia itu juga merupakan sebuah kesuksesan. Kita memiliki teman-teman yang tulus itu juga kesuksesan. Kita memiliki anak-anak yang begitu menghormati orang tuanya itu juga merupakan sebuah kesuksesan. Anda menjadi orang yang mempunyai arti buat banyak orang, Anda bisa menginspirasi orang lain, itu pun juga merupakan sebuah kesuksesan. Pencapaian-pencapaian itu harus dibangun dengan kerja keras. Bagaimana caranya agar Anda bisa tumbuh kembang menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya? Univision menyediakan alat bantu berupa buku, CD, pertemuan, konsultasi sebagai cara yang paling sederhana agar Anda bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Gunakanlah buku, bacalah buku, gunakanlah CD, datanglah di setiap pertemuan yang disarankan dan berkonsultasilah dengan mentor Anda yang sudah sukses agar Anda juga sukses secara pribadi. Tetapi kalau kita melihat bagaimana hasil orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini, faktanya mereka menjadi orang yang begitu menyenangkan, orang yang bisa membantu orang lain memecahkan masalah, menjadi orang lain menjadi seseorang yang begitu punya pengetahuan yang begitu banyak dan dalam ketika dia sedang memotivasi orang lain. Itu tidak datang secara tiba-tiba. Karena itu Bapak Ibu semua, marilah mulai sekarang kita mengambil keputusan bukan hanya kita sukses di bisnis ini, tetapi kita harus sukses di dalam pengembangan diri kita. Khususnya bagi Anda yang saat ini sudah berkeluarga, pikirkanlah pentingnya kesuksesan bersama-sama sebagai keluarga. Bukan hanya Anda saja yang mempunyai pertumbuhan mental yang begitu bagus, tetapi pasangan Anda juga sangat penting. Anak Anda juga perlu Anda pikirkan pertumbuhan sikap mentalnya. Sekolah yang Anda berikan untuk anak-anak itu tidaklah cukup untuk membuat anak Anda memiliki mental sebagai seorang yang berhasil. Sekolah
hanya sebagai metode agar dia mengetahui prinsip-prinsip dasar untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Dan jika Anda memahami kurikulum yang disediakan untuk anak-anak kita, tidak didesain agar anak Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses. Mereka hanya dilatih untuk memahami ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, yang itu tidak ada hubungannya dengan konsep sukses. Saya tidak mengatakan bahwa pendidikan formal di sekolah itu tidak penting. Itu sangat menunjang, itu sangat penting. Tetapi bagaimana caranya Anda bisa memiliki mental sebagai seorang yang percaya diri, orang yang punya daya juang, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang selalu mampu melihat hal-hal positif dari sisi-sisi yang tidak baik. Anda bisa percaya dengan orang lain. Ini tidak banyak diajarkan di pendidikan formal kita. Bagaimana dengan pasangan kita? Bagaimana dia bisa menjadi seorang istri yang bisa mendukung suaminya? Menjadi seorang pasangan yang terus ikut berkembang pengetahuannya bersama-sama pasangannya. Yang bersama-sama bisa melihat impian ke depan itu tidak dibatasi oleh kondisi kita hari ini. Itu pun juga membutuhkan satu proses. Jika Anda mempunyai cita-cita secara finansial, ingin mempunyai income 100 juta per bulannya, tetapi pasangan kita lupakan untuk bisa bertumbuh secara mental, bisa memiliki keyakinan kuat bahwa dia pun juga bisa mengelola dana suaminya 100 juta per bulan, maka Anda hanya sedang membuat rintangan batu ranjau untuk diri Anda sendiri. Anda hanya dianggap orang gila di rumah Anda karena hanya Anda yang kepingin punya income 100 juta, sedangkan kapasitas daya jangkau istri Anda hanya bisa melihat angka 5 juta atau mungkin kurang dari itu. Sekarang coba Anda bayangkan, apakah mungkin pasangan kita akan memberikan dukungan yang penuh ketika apa yang dilihat tidak sama dengan apa yang Anda lihat? Bukankah pasangan kita adalah sosok yang sangat penting untuk menuju kesuksesan Anda? Apakah kalau Anda mempunyai tujuan secara finansial income 100 juta, kualitas dan volume dan kuantitas pekerjaannya sama dengan orang yang ingin penghasilan 5 juta? Apakah pekerjaan orang yang punya income, yang menginginkan income 5 juta sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh orang yang mempunyai income 500 juta? Tentu beda, bukan? Nah, ketika yang dilihat oleh pasangan Anda tidak sama dengan apa yang Anda lihat, disitulah mulai muncul friksi, mulai muncul masalah, mulai muncul ketegangan. Karena itu, penting sekali diri Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, anak Anda itu juga tumbuh kembang bersama. Bagaimana caranya kita memulai step demi step, tahap demi tahap, agar kita bisa bertumbuh secara mental menjadi lebih baik. Yang pertama, mulailah dari sebuah keputusan. Buatlah keputusan yang berkualitas tentang arah hidup Anda. Apa yang Anda putuskan, itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita 2-3 tahun yang di masa yang akan datang. Putuskan dan alokasikan waktu secara sungguh-sungguh, secara sengaja agar Anda bisa berkembang. Misalnya, putuskan bahwa setiap minggu Anda bersama pasangan tidak pernah absen untuk datang di pertemuan rutin Business Talk di Univision. Bahwa pertemuan Business Talk bukan hanya sekedar pertemuan untuk membuat prospek Anda bergabung. Pertemuan Business Talk yang diselenggarakan rutin mingguan sesungguhnya akan membantu diri Anda untuk melihat perkembangan orang lain dari waktu ke waktu. Anda akan terus digesek secara tanpa Anda sadari tentang prestasi orang lain. Keberhasilan Anda akan menginspirasi orang lain. Dan juga sebaliknya, kesuksesan orang lain karena dia bisa membawa banyak prospek di Business Talk akan mempengaruhi kita pula. Semangat itu akan menular. Nah, bagaimana ketika Anda mempunyai pasangan atau diri Anda yang sedang loyo atau sedang mengalami penurunan semangat? Ya tentu dengan cara Anda datang di pertemuan. Justru karena Anda sedang tidak semangat, datanglah di pertemuan.
Bukan sebaliknya. Hanya karena Anda saat ini semangat, Anda baru datang, dan kalau Anda loyo, Anda tidak datang. Jadikanlah pertemuan sebagai metode Anda untuk bisa melindungi diri Anda dari risiko pemikiran-pemikiran yang negatif. Yang kedua, action kills fear. Tidak bisa disangkal bahwa orang yang bekerja keras di bisnis ini, dia akan bertumbuh lebih cepat daripada orang yang hanya jadi pengamat. Bekerja di bisnis ini, menemui banyak prospek, akan mempengaruhi kepercayaan diri Anda di dalam menatap masa depan. Semakin sering Anda bertemu dengan banyak orang, semakin baik pula Anda dalam memimpin organisasi Anda. Dan itu akan mempengaruhi kualitas kepercayaan diri Anda. Waktu Anda perbanyak untuk bertemu dengan orang lain. Tetapi ingat, bertemu dengan orang lain diiringi dengan membaca buku, mendengarkan CD, dan berkonsultasi dengan mentor Anda. Jika Anda merasa hari ini ada pertumbuhan, ada kemajuan karena Anda sudah ketemu prospek, bicarakan dengan mentor Anda. Jika Anda hari ini ketemu dengan prospek, hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan, diskusikan pula dengan mentor Anda. Baca buku lebih banyak, dengarkan CD lebih sering. Karena itu akan membuat langkah Anda yang tidak efektif segera langsung bisa diperbaiki, dan cobalah cara yang lebih baik, cara pandang yang lebih baik esok harinya. Yang ketiga, bahwa Anda bersedia untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Anda mempunyai goals yang lebih besar. Dengan Anda mempunyai goals yang kuat, akan menumbuh kembangkan motivasi Anda sendiri. Seseorang yang hanya bekerja tanpa goals, itu akan lambat sekali pertumbuhan mentalnya. Terimalah kenyataan bahwa sukses dimulai dari sebuah keputusan dan goals yang kuat. Miliki goals yang kuat. Kalau Anda punya goals di setiap bulan, dan Anda terus memperbaiki goals Anda, maka Anda akan bertumbuh. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang yang positif dan orang-orang yang levelnya sama bahkan di atas Anda. Kejarlah posisi tempat yang bisa membuat Anda bertumbuh lebih baik. Jika ada sebuah pertemuan yang memiliki syarat, itu artinya pertemuan itu sebagai pertemuan penting yang akan mengukur kemampuan Anda di segi-segi yang diminta. Misalnya, syarat sebuah pertemuan yaitu core vision. Syaratnya apa? Anda penuhi, maka Anda akan bertumbuh secara mental. Ada lagi pertemuan core leader. Syaratnya Anda harus memenuhi kualifikasi core leader. Anda bisa penuhi, maka Anda pun bertumbuh secara mental lebih baik. Pertemuan untuk para BP, Anda kejar pertemuannya, syaratnya akan bertumbuh lebih baik. Ketika Anda bertahap naik dari seorang core person, naik jadi core leader, eksekutif core leader, business partner, emerald, dan seterusnya, maka pada saat itu Anda mulai belajar cara pandang, cara berpikir orang-orang yang levelnya jauh di atas Anda. Penting sekali Anda bergaul dengan orang-orang yang Anda inginkan. Jika Anda bergaul dengan orang-orang yang levelnya di bawah Anda, maka sesungguhnya mereka yang bertumbuh, bukan Anda. Inilah kira-kira gambaran umum bagaimana caranya Anda bertumbuh secara mental. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.